Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mengenai peranan kreativitas dalam belajar, di mana nantinya kami akan menjelaskan 5 poin penting dan utama mengenai materi ini, yaitu pertama pengertian kreativitas, kedua ciri-ciri peserta didik kreatif, ketiga tahap-tahap perkembangan, keempat faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas, yang kelima, upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikut pembahasannya. Pengertian kreativitas. Kreativitas mengandung arti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan sesuatu hal yang baru. Pengertian kreativitas menurut para ahli. Menurut Connie R. Semiawan, kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru. Menurut Utami Munandar, kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Ciri-ciri peserta didik kreatif. Ada 13 ciri-ciri kreatif berdasarkan afeksi dan kognisi. Peserta didik maupun bersama dengan guru dapat mengidentifikasi ciri kreatif peserta didik itu sendiri. Adapun ciri-ciri kreatif individu yaitu yang pertama, hasrat keingintahuan yang cukup besar. Bagi orang yang memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi, sikap ingin tahu tersebut bukan hanya sekedar ingin tahu tentang apa dari sesuatu yang terjadi, tetapi juga ingin tahu mengapa, bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Keingintahuan tersebut tidak mandek ketika hanya sudah mengetahui tentang apa dari suatu fenomena yang diminatinya, tetapi berusaha ingin mendalami dan mempelajarinya. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Perasaan ketidakpuasan terhadap hal yang selama ini digelutinya mendorong untuk mencari kepuasan dengan cara melakukan hal lain yang dianggap baru. Sikap keterbukaan terhadap pengalaman baru sangat dibutuhkan dalam usaha untuk menemukan sesuatu. Oleh karena itu, orang kreatif sangat terbuka terhadap pengalaman yang baru. Yang ketiga, panjang akal. Jika suatu cara telah dilakukan masih menghadapi kegagalan, maka orang yang kreatif masih memiliki 1001 cara untuk mengatasi persoalannya. Misalnya, ketika seseorang peserta didik yang berkeinginan untuk meningkatkan prestasinya, maka ada 1001 cara untuk mewujudkan keinginannya dalam memacu prestasinya tersebut. 4. Keingintahuan untuk menemukan dan meneliti. Bagi orang yang memiliki kemampuan kreatif yang tinggi, tidak mudah mandek, tetapi justru lebih mendalam, yakni dengan melakukan serangkaian penemuan dan penelitian. Biasanya, orang kreatif juga melakukan berbagai uji coba tentang sesuatu, sehingga kelak sampai menghasilkan sesuatu yang baru yang diharapkannya. 5. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit. Orang yang kreatif biasanya tidak mau diam dan tidak menyukai dengan kondisi yang statis. Selalu saja ada yang dilakukan. Jika diberi tugas, orang yang kreatif tidak menyukai tugas yang terlalu ringan, tetapi lebih menyukai tugas yang menantang, yang dianggap cukup berat dan sulit. 6. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan. Dalam menghadapi suatu persoalan, orang yang kreatif biasanya berupaya mencari jawaban yang luas dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda dengan yang lain. Jawaban tersebut dikaitkan dengan alasan yang rasional sehingga dapat diterima, bahkan memuaskan bagi yang mendengarkannya atau memahaminya. 7. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas.
Bagi orang yang kreatif, biasanya tidak mau diam dan tidak menyukai dengan kondisi yang statis. Selalu saja ada yang dilakukan. Oleh karena itu, orang yang kreatif selalu giat atau aktif bahkan bergairah dalam melaksanakan tugasnya. 8. Berpikir fleksibel. Orang yang kreatif tidaklah kaku dalam mencari jawaban untuk mengatasi suatu masalah. Salah satunya berupa fleksibilitas dalam berpikir. Berpikir fleksibel dicirikan dengan tidak mengharuskan atau kaku dalam menghadapi suatu persoalan. Biasanya, hal ini tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi seseorang. 9. Menanggapi pertanyaan yang diajukan, serta cenderung memberi jawaban lebih banyak. Bagi individu yang kreatif, masih ada 1001 jawaban juga ketika menanggapi suatu pertanyaan. Sebaliknya, bagi individu yang kurang kreatif, merasa kesulitan dalam mencari jawaban, dan bahkan hanya ada satu jawaban yang tepat bagi dirinya. 10. Kemampuan membuat analisis dan sintesis. Bagi individu yang kreatif, pada umumnya memiliki kemampuan analitis dan sintesis yang menonjol dibanding individu yang kurang kreatif. Analisis dalam menghadapi suatu kejadian dengan berpikir faktor yang dapat menimbulkan serta bagaimana proses kejadian tersebut. Sedangkan kemampuan sintesis dimaksudkan berpikir atau memadukan tentang berbagai hal hingga menjadi suatu kesatuan. Tentunya hal ini sesuai dengan hobinya atau bidang yang diminatinya. 11. Memiliki semangat bertanya serta meneliti individu yang kreatif. Jika tertarik pada sesuatu, maka diawali dengan berusaha membuat tumpukan berbagai pertanyaan dan berusaha untuk mendalaminya. Bahkan, ketertarikannya tersebut mendorongnya untuk melakukan penelitian. 12. Memiliki daya abstraksi yang cukup baik. Kemampuan kreatif pada umumnya seiring dengan kemampuan atau berdaya abstraksi yang tinggi, yakni dengan membayangkan sesuatu yang lebih baik dibanding individu yang lain. Daya abstraksi tersebut terasa beberapa langkah di depan dibanding dengan orang awam lainnya. 13. Memiliki latar belakang yang cukup luas. Selain memiliki banyak pengalaman, individu yang kreatif didukung dengan banyak membaca, dengan bahan bacaan yang beragam. Hal ini akan menambah pengetahuan dan juga dapat melatih diri untuk cepat mencerna serta membayangkan bahan bacaannya dalam perspektif yang berbeda. Tahap-tahap perkembangan menurut M. Ali dan Asroni. Persiapan atau preparation. Pada tahap ini, individu mencoba memikirkan berbagai alternatif pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, individu berusaha menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk memecahkan masalah itu. Namun, pada tahap ini belum ada arah yang tetap, meskipun sudah mampu mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Pada tahap ini, masih amat diperlukan pengembangan kemampuan berpikir divergen. Inkubasi atau incubation. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah atau dierami dalam alam prasadar, individu seakan-akan melupakannya. Jadi, pada tahap ini individu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya. Dalam pemikiran tidak memikirkan secara sadar, melainkan mengendapkannya dalam alam prasadar. Proses inkubasi ini dapat berlangsung lama, berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun, dan juga bisa sebentar, beberapa jam saja, sampai kemudian timbul inspirasi atau gagasan untuk pemecahan masalah. Iluminasi atau illumination. Tahap ini sering disebut sebagai tahap munculnya insting. Pada tahap ini sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan serta proses-proses psikologi yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Ini timbul setelah diendapkan dalam waktu yang lama atau juga bisa sebentar pada tahap inkubasi. Verifikasi atau verification. Pada tahap ini, gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis
dan konvergen serta menghadapkannya pada realitas. Pada tahap ini, pemikiran divergen harus diikuti pemikiran konvergen. Pemikiran sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif dan sengaja. Pemikiran secara total harus diikuti secara kritik. Firasat harus diikuti oleh pemikiran logis. Keberanian harus diikuti oleh sikap-sikap hati-hati. Imajinasi harus diikuti oleh pengujian yang realitas. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Menurut Rogers dalam Munandar tahun 1999, faktor internal individu atau faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat mempengaruhi kreativitas. Di antaranya, yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu. Yang kedua, evaluasi internal. Dan yang terakhir, kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi. Faktor eksternal atau lingkungan. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Menurut Harlock, ada 6 faktor yang menyebabkan munculnya variasi kreativitas yang dimiliki individu, yaitu jenis kelamin, urutan keluarga, status sosioekonomi, lingkungan, urutan kelahiran, dan intelijensi. Upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sekolah, guru memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam menstimulasi kreativitas anak. Guru bertugas untuk menentukan tujuan dan sasaran belajar, membantu pembentukan nilai, memilih pengalaman belajar, menentukan metode atau strategi mengajar, dan menjadi contoh perilaku untuk ditiru oleh siswanya. Dengan kata lain, guru bertugas dalam mengevaluasi tugas, perilaku, dan sikap siswa-siswanya. Menurut Munandar, dalam upaya mendorong kreativitas siswa perlu diketahui beberapa falsafah mengajar, yaitu yang pertama, belajar itu penting dan menyenangkan. Yang kedua, siswa itu adalah pribadi yang unik, sehingga patut untuk disayangi dan dihargai. Yang ketiga, siswa dirangsang untuk menjadi pelajar yang aktif, bukan pasif dalam menerima pelajaran. Yang keempat, hindari suasana tegang dan penuh tekanan saat guru mengajar di kelas. Yang kelima, ada perasaan memiliki dan kebanggaan dalam diri siswa selama di kelas. Yang keenam, pengalaman belajar. Dan yang ketujuh, guru selalu lebih mengutamakan kerjasama selama di dalam kelas. Menurut Barbe dan Renzulli dalam Munandar 1992, ada beberapa implikasinya terhadap guru. Di antaranya adalah guru harus memahami dirinya sendiri atau kekuatan dan kelemahannya. Guru harus mengetahui dan memahami pengertian tentang keberbakatan. Selanjutnya, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sesuai dengan kemampuan anak. Selain itu, guru juga hendaknya lebih banyak memberikan tantangan kepada siswa. Guru lebih memperhatikan proses belajar daripada hanya menguasai bahan pengetahuan. Guru lebih baik memberikan umpan balik dan memberikan beberapa alternatif strategi belajar, serta guru harus menciptakan suasana yang dapat membangkitkan self-esteem siswa, rasa aman dan berani mengambil risiko pada siswa. Beberapa azas kurikulum berdiferensiasi, yaitu yang pertama, guru dalam menyampaikan materi sebaiknya yang berhubungan dengan isu atau masalah. Yang kedua, guru sebaiknya memadukan banyak disiplin ilmu dalam satu bidang studi tertentu. Yang ketiga, guru memberikan pengalaman yang komprehensif dan berkaitan dalam satu bidang studi tertentu. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendalami topik yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, guru mengembangkan keterampilan belajar sendiri. Yang keenam, guru mengembangkan keterampilan berpikir siswa yang kompleks dan abstrak.
Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan. Yang kedelapan, memadukan keterampilan dasar dan keterampilan berpikir kompleks dan abstrak. Yang kesembilan, mendorong siswa untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru. Yang kesepuluh, mendorong siswa untuk mengembangkan produk yang menggunakan teknik, bahan, dan bentuk baru. Yang ke-11, mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman diri. Dan yang terakhir, menilai prestasi siswa dengan menggunakan kriteria yang sesuai dan spesifik, baik melalui penilaian diri maupun melalui alat baku. Adapun modifikasi kurikulum untuk mengembangkan kreativitas anak diantaranya adalah modifikasi materi kurikulum, modifikasi metode pembelajaran, modifikasi produk belajar, dan modifikasi lingkungan belajar. Semakin kreatif guru dalam memilih dan menggunakan berbagai pendekatan selama proses kegiatan belajar dan membimbing siswanya, maka kreativitas siswa dapat berkembang secara optimal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.